Salam olahraga. Kembali bertemu dengan saya M. Negara, wartawan olahraga senior. Jangan lupa saya tadi masih memakai masker. Ini prokes yang harus kita perhatikan karena masalah pandemi. Berbicara tentang olahraga Indonesia, saatnya kita berpegang kepada grand design olahraga. Hari ini hingga ke depan, Menpora Zainuddin Amali telah melahirkan grand design olahraga. Semoga apa yang akan saya bicarakan bersama teman-teman saya, ada Pak Sadek Al-Gadri, adalah Ketua Dewan Guru Judo, ya, PJSI. Kemudian ada sahabat saya, junior saya, Aam, wartawan olahraga yang juga sudah kondang. Kemudian ada Dr. Imam Wibowo, adalah akademisi dari Universitas Krishna Dwi Payana. Saya juga. Semua selamat mengikuti obrolan kami yang santai. Bang, sebelah kita ini kan kantor DPR. Banyak anggota DPR ini sekarang masuk olahraga. Apa emang politik itu nggak bisa dipisahkan dari olahraga atau seperti apa sih Bang? Dari sudut sejarah mungkin Abang yang lebih tahu dan paham dengan sejarah olahraga di negeri ini seperti apa ya? Nah, supaya enak ngomongin kita buka dulu ya. Ini prokes ini, kita harus tetap menggunakan ini, tapi karena jarak kita jauh, kita udah cukup lah ya. Insya Allah kita semua selamat lah. Tapi kan tadi kita masuk juga di rapid Bang. Betul. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Waduh, Pak Dokter datang. Silakan duduk Pak. Nggak ganggu kan? Oh, ganggu juga nggak apa-apa Pak. Lagi santai. Santai. Jadi tadi pertanyaannya, apakah olahraga dengan politik di Indonesia ini tidak terpisahkan? Iya. Olahraga dengan politik di Indonesia tidak terpisahkan. Ini kalau kita tarik ke belakang, ya, kenapa Indonesia politik dengan olahraga politik praktis dengan olahraga ini tidak terpisahkan? Karena memang pada saat Belanda mendatangkan 6 cabur olahraga ke Indonesia di tahun 18 berapalah saya lupa itu tahun 18 yang nanti bisa kita buka ya. Itu ada 6 cabur yang didatangkan oleh Belanda. Salah satu di antaranya sepak raga, yaitu sepak bola. Dulu namanya sepak raga. Nah, sepak raga ini ya satu-satunya alat yang digunakan oleh Belanda kalau mau ngumpulin rakyat. Ngumpulin rakyat, bikin pergerakan, bikin sepak raga, lalu Belanda mengumumkan. Satu-satunya cabang yang boleh dimainkan oleh Belanda. Ya kan enggak? Apakah itu bukan politik praktis? Itu politik praktis. Gitu. Apalagi kalau kemudian kita tarik ke 1948. Di tahun 1948 itu PON pertama diselenggarakan di Kabupaten Surakarta, yaitu adalah pekan olahraga antar kota kabupaten di Surakarta, bukan diikuti oleh provinsi-provinsi di seluruh Indonesia, karena pada masa itu Indonesia masih baru, provinsinya juga belum banyak terbentuk. Nah, tetapi pekan olahraga ini harus diselenggarakan karena pertama kita nggak bisa ikut Olimpiade London. Kenapa? Karena dianggap bahwa kita belum merdeka. Itu adalah perjuangan Belanda. Kita tahu bahwa tahun 1948 juga agresi Belanda yang kedua. Nah, untuk membuktikan pada dunia bahwa Indonesia ini ada, bikin pekan olahraga nasional. Nah, di mana-mana kalau pekan olahraga itu artinya pesta olahraga, artinya negara itu udah stabil, bikin pesta olahraga. Nah, itu sebabnya. Cabangnya juga cuma 8 ya. Dan ini bagian yang tidak terpisahkan pada politik praktis di Republik ini. Kita masih ingat juga misalnya ketika kita baru selesai menyelesaikan Timur Timur tahun 76, 75, 76, maka 79 kita mengirim tim PSSI Binatama ke Brazil. Apa kaitannya itu? Yaitu karena itu adalah bagian dari politik praktis kita untuk memperlihatkan kepada dunia bahwa kita tidak bermasalah dengan Portugal. Kenapa? Brazil adalah 1 dari 3 atau 4 negara yang menggunakan bahasa Portugis. Kita ke sana. Pindah latihan, karena ternyata yang melatih tetap aja almarhum Mas Gareng, almarhum Bang Majid, gitu kan.
kita pindah ke sana untuk menunjukkan kepada dunia bahwa olahraga kita dengan Portugal tidak ada masalah dengan pengambil alihan Timor waktu itu, ya. Nah ini apakah ini bukan bagian dari politik praktis? Ini bagian politik praktis, dan yang paling penting pada saat pemilihan ketua cabur itu politik praktis yang dimainkan. Berarti bisa dijual dong Pak? Ganevo juga bisa politik juga ya? Ya, Ganevo adalah bagian dari politik praktis ketika kenapa? Karena waktu itu Bung Karno ingin memperlihatkan pada dunia kita emerging force nih, negara-negara baru. Nah, kita membuat game Ganevo itu. Nah, ini yang untuk saingan Olimpiade. Bahkan Bung Karno keluar dari PBB, nggak ada masalah buat Bung Karno pada masa itu. Jadi jelas tegas politik praktis dengan dunia olahraga di Indonesia bagian yang integral. Paling tidak itu opini saya loh. Kita boleh berbeda, nggak ada masalah. Karena perbedaan itu indah, dan perbedaan itu adalah bagian dari kehidupan yang nyata sehari-hari. Kalau kita bilang wah kita harus sama terus, bohong, nggak ada ya, sama. Jangankan dengan orang lain, dengan diri kita aja kita nggak bisa sering berseberangan. Hati kita mau kesini, badan kita mau kesini, jadi nggak ketemu. Jadi itulah perbedaan itu indah. Yuk kita nikmati perbedaan itu untuk kesejahteraan dan kelanjutan bangsa Indonesia. Bang, jadi terkait dengan politik kan, sebenarnya kan kalau kita ngomong politik dengan olahraga itu yang terbaru nih Bang, ada namanya Grand Design Olahraga Nasional. Gimana caranya olahraga ini semakin meningkat prestasinya, dibutuhkan anggaran yang besar, gitu kan? Dan kita tahu sendiri yang gedok anggaran adalah gedung sebelah kan, di DPR gitu kan. Nah ini menurut Abang ini gimana sih Bang cara sinergisnya, cara pola pikirnya agar semua masyarakat itu mengerti bahwa kita dituntut prestasi yang tinggi, tapi sementara anggaran kan tahu sendirilah kita klaster terendah kan cara anggaran olahraga. Saya sebetulnya cukup optimis ya, kan di sana ada Utut, ya. Kita tahu Utut kalau nggak salah wakil ketua MPR ya, ada Utut yang paham. Kemudian ada Trimedia Panjaitan, sahabat saya yang juga ketua cabur, dan banyak anggota-anggota dewan yang ngurus olahraga dan tahu betul bahwa mengurus olahraga di Indonesia ini berbeda dengan ngurus cabang olahraga di negara-negara lain. Di Indonesia ini kita ini terpanggil untuk itu. Kenapa? Yaitu karena Kemenpora adalah inti dari Undang-Undang nomor 3 tahun 2005 itu, Undang-Undang SKN. Jelas bahwa olahraga tanggung jawabnya di Menpora, tapi Menpora anggarannya sangat terbatas. Kasihan siapapun menterinya, kasihan untuk menyelenggarakan hal ini. Tapi bagaimanapun kita nggak boleh menyerah, karena ini bagian yang harus kita perjuangkan. Jangan lupa, hanya 2 kesempatan Indonesia Raya dikibarkan dan merah putih dikibarkan, Indonesia Raya dinyanyikan. Siap apa aja itu? Pertama pada saat presiden berkunjung ke luar negeri, itu merah putih dikibarkan, Indonesia Raya dinyanyikan untuk menyambut kedatangan presiden. Lalu yang kedua apa? Atlet dapat medali emas. Kemudian berkibarlah, dikereklah itu merah putih, kemudian Indonesia Raya. Nggak ada lagi yang lain. Artinya apa? Artinya olahraga bagian yang paling utama bagi bangsa ini. Kenapa? Karena Bung Karno sendiri pada saat Asian Games keempat tahun 62 mengatakan membangun olahraga, membangun bangsa. Bukan membangun bangsa, membangun olahraga. Membangun olahraga, membangun bangsa. Artinya apa? Bung Karno tahu dengan membangun olahraga maka rakyatnya sehat. Dengan rakyatnya sehat maka negara ini, bangsa ini bisa maju. Kan kata Bung Karno juga, kalau kita nunggu 100 insinyur maka kita membutuhkan beberapa puluh tahun ke depan untuk merdeka. Kita nggak perlu sebanyak itu insinyur, kita merdeka saat ini atau mati. Nah, itu Bung Karno. Jadi apalagi founding father kita sudah mengatakan begitu. Nah, dengan saya percaya teman-teman di DPR yang sekarang gue ikut ikut carut marut di dunia olahraga lah, ikut bagaimana capeknya dia ngeluarin dana untuk olahraga. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Nyambungnya nih tadi masalah anggarannya nih terkait dengan anggaran, tapi kan juga politik anggaran pemerintah. Menurut komandan gimana tuh politik anggaran pemerintah ini? Pertama di DPR. Maju di olahraga tentunya ya.
Ya, saya nggak bisa mencampuri itu kan saya hanya pada tatanan ini pendapat saya. Artinya politika wilayah gitu untuk politik anggaran gitu. Ya tentu saja itu menjadi wewenang teman-teman di DPR. Saya kira mereka juga paham untuk itu. Dan saya kira apa yang kita cita-citakan bahwa Indonesia akan menjadi tuan rumah di Olimpiade 2032 ini juga kan bukan sesuatu yang mudah yang harus dilakukan. Dengan membuat grand design sekarang ini, dari pertama tahun 1948 ada kementerian yang cikal bakal Kementerian Pemuda dan Olahraga, sampai hari ini baru kementerian di bawah Pak Zainuddin Amali inilah dari grand design olahraga gitu. Kenapa? Karena ini warisan. Begitu nanti beliau hijrah atau masa baktinya selesai, grand design berjalan, nggak boleh putus. Kenapa? Karena ini penting. Siapapun menterinya, basisnya sudah ada, sudah dibuat. Ini penting. Dan jangan juga karena like and dislike lalu grand design-nya ditinggalkan, lalu bikin lagi. Jadi jangan menggunakan metode lama tiba masa tiba akal. Jadi saya kira grand design ini sangat baik dan ini angkat topi untuk Kemenpora dan Pak Menpora Zainuddin Amali. Nah Bang, ini nyambung lagi Bang. Dari sisi politik, gimana caranya memastikan bahwa grand design ini tidak akan diutak-atik dan ini akan bisa dijalankan secara langgeng sampai targetnya tercapai. Kalau nggak salah di 2045 dan 2032 ya Bang? 32 dan 45. Ya, 2045. Nah ini seperti apa nih Bang caranya kalau menurut Abang nih? Ya, yang pertama barangkali kita nih para praktisi olahraga mengajak semua yang berkepentingan dalam ini, tentu saja sahabat-sahabat kita di Gedung Bundar, kemudian menteri-menteri kabinet ya, untuk mau betul-betul menyikapi ini. Kan kalau saya nggak salah sedang dipersiapkan Perpresnya, sehingga ini menjadi satu keputusan pemerintah yang harus dilaksanakan. Tapi apakah ini bisa dilaksanakan dengan baik dan benar? Wallahu a'lam bishawab. Undang-Undang Dasar 45 ada jelas tegas bahwa kekayaan ini, tetapi faktanya kan belum sejalan seperti itu. Jadi saya berharap dengan kita nih semua melihat hati kita dengan mata dan hati kita untuk bisa menjalankan grand design dengan baik dan benar.